dalam hidupku. Dalam apa? Udah 15 menit kan sih? Yang satu. Iya. Ya bukan. Yang satu kan? Kayaknya deh. Salah. Ada yang hitam ya. Sama Kayak kulit. kakak putih positive vibes. Saya kulit ya. Kok kuliah di Unrik sekarang? Iya. Oh iya, kemarin kau paham gak sih soal hukum-hukum? Aku kan ada mata pelajaran PIHT. Terus mereka tuh bahas soal hukum pidana sama perdata. Aku tuh masih bingung tau gimana cara kita bedain pidana, perdata. Rasanya tuh kasus-kasus mereka itu kan kayak mirip-mirip gitu. Tapi cara bedainnya gimana ya? Kau paham gak? Gini apa? Nah, sebenarnya pidana perdata itu kan ininya aja yang beda dulu. Apa? Kasusnya beda. Kalau pidana itu antara orang dan negara. Kalau perdata itu antara individu dan individu. Kayak gue punya utang sama Vika lah kan. Nah itu bisa dia, itu urusan perdata. Jadi apa? Pengabulan hakimnya pun beda. Kalau kau di udah taruh sila. Kalau kau di apa pengadilan agama atau pengadilan negeri, kalau perdata tuh hakimnya tuh nggak menjatuhkan pidana, nggak menjatuhkan sanksi atau denda, tapi dia mengabulkan. Karena kan urusan-urusan pribadi kan, kayak cerai atau utang piutang, perjanjian. Terus kalau di perdata tuh dia ada dua unsur objektif sama subjektif. Unsur subjektifnya itu kesepakatan sama cakap. Unsur objektifnya itu hal-hal tertentu dan kausa barang halal. Kayak gini, misalnya aku buat perjanjian tuh kan kalau buat perjanjian harus sepakat kan. Harus nggak boleh ada tekanan, ada unsur paksaan tuh. Kalau aku nggak sepakat, motor aku curi, sebenarnya itu nggak boleh, itu nggak masuk apa, tidak memenuhi unsur perdata. Terus objektifnya kan kausa barang halal, aku nggak boleh buat kesepakatan kayak jual narkoba. Nah kalau misalnya kau dibohongin jual narkoba, kau nggak bisa gugat. Jadi kayak gitu, dia ada dua unsur itu harus terpenuhi. Nah tadi kan aku jelasin perdata kan, terus pidana lagi nih. Kalau pidana nih itu urusannya antara kayak bilang tadi lah, antara kau sama negara kan. Kayak misalnya kau mencuri, kau kena tindak pidana pencurian, itu diatur di pasal 362 KUHP. Nah jadi kau bisa dijatuhin saksi atau denda. Nah itu kan kau merugikan orang lain kan. Kalau beda sama perdata tadi, itu kan kalau perdata kan antara kau sama individu, gak ada rugiin orang lain. Terus di pidana ada yang namanya material sama formil, betul tak? Enggak. Jadi material itu dia berisi aturan dan mengikat, sama kayak pasal-pasal tadi tuh yang aku lihat tadi tuh kan, kita undang-undang hukum pidana. Nah terus formil tuh kayak apa ya formilnya? Prosedurnya kayak kau nangkap maling itu nggak boleh kalau nangkap langsung pukul, nggak boleh. Itu namanya main hakim sendiri. Kau harus, makanya setiap ada polisi yang nangkap maling, mereka pasti larang tuh warga-warga untuk mukul kan, karena polisi tuh apa ya, pedomannya tuh KUHP beda sama KUHP. KUHP ini kita undang-undang hukum acara pidana. Nah jadi polisi itu berpedoman pada KUHP. Jadi KUHP ini formilnya lah, kayak prosedur kok kalau nangkap maling kau harus kasih ke polisi, nanti dari polisi dia bisa menahan maling itu, terus bisa dikasih lagi ke jaksa, terus sampai ke pengadilan. Jadi kira-kira gitulah, pidana itu ada material sama formil. Paham nggak?
Tapi kalau cara kita bedain kasusnya gimana sih? Kayak misalnya nih ada kasus pemerkosaan. Kayak misalnya ada kasus pemerkosaan kayak yang si Agus Buntung itu tuh. Itu tuh masuk kemana sih? Pidana atau perdata? Itu pidana lah, jelas. Karena kan dia merugikan orang tuh. Jadi Agus ini kan ya pencabulan lah. Itu kena pasal 289 KUHP pidana. Jadi sebenarnya aku bingung juga tuh. Kalau si Agus ini yang diperkosa dia anak di bawah umur, dia bisa kena undang-undang perlindungan anak. Tapi kalau tidak di bawah umur dia itulah 289 KUHP. Tapi tergantungnya ceweknya naik. Dia misalnya, aku nggak tahu juga kasus Agusnya, aku nggak ngikutin lah. Kalau misalnya cewek yang Agus ini sama-sama suka, terus usianya tuh di atas 18, itu dia apa ya? Nggak bisa tuh kena tindak pidana pencabulan gitu, kecuali cewek yang Agus apa ini di bawah umur. Itu kalau misalnya di bawah umur kayak sama-sama suka pun Agus tetap kena tunai. Berarti kalau konteksnya mereka sama-sama mau itu nggak kena lah ya. Tapi Tak kena itu mereka- kalau enggak, itu kalau usianya di atas 18. Nah, kalau misalnya di bawah sama-sama mau pun Agus tetap kena. Di bawah umur berarti si Agus itu tetap kena kan walaupun mereka sama-sama mau. Iya, gitu. Eh, Oke. eh, Kalau saya nanti ya sorry. Ini kalian lagi bahas apa? Oh, kami lagi bahas kasus pidana sama perdata sama kasus yang viral itu loh, Agus Buntung yang pemerkosaannya di bawah umur. Oh kasus yang itu. Tadi kan siapa sih Nera yang bilang bahas tentang kasus pidana perdata. Lalu aku nanya dong. Kemarin kan aku sempat ada ikut kawan aku, dia minjem duit aku, bukan minjem sih, minjem dia minjemnya 1 juta, tapi 500 aku titipin, 500 dia pinjam. Terus aku chat gitu kayak nanya-nanyain udah tunggu berapa minggu, kayak berapa bulan nanyain, dia kabur malah ngeblokir aku di WA, di akun sosial aku. Itu bisa kena itu ya apa sih? Enggak, Kenapa kalian? itu sebenarnya perdata, Vi. Tapi kan kok nggak memenuhi unsur perdata tadi yang aku bilang sebenarnya kan, subjektif dan objektif. Kok ada kesepakatan nggak? Kesepakatannya ada sih, kayak dia janjiin bakal bayar di bulan-bulan kemarin gitu. Tapi ada tertulisnya Nggak nggak ada sih? sih. Yang kopinya itu umur berapa? Dewasa apa anak-anak? Dewasa lah dia. Berapa ya sekarang? Itu sebenarnya bisa aja kok gugat. Kalau kok ada waktu kok gugat aja. Bisa ya? Bisa. Sekarang kan kok ada kesepakatan di situ kan, yang kok Tapi pinjam itu nggak kan. ada kesepakatan tertulis. Kayak cuma Iya, menurut aku susah sih. Ya kan? Ya, soalnya kan kalau ngelapor itu harus ada tanda bukti tertulisnya juga. Kalau sekedar omongan nggak ada bukti pure-nya gitu untuk ngelapor. Gitu sih. Jadi menurut kalian gimana ya solusi yang bagus gitu? Kalau menurut aku ikhlasin aja. Ada itu. Menurutku itu dari kesepakatan berdua sih gimana. Kemarin aku udah ada kayak sempat ngecek gitu, dia udah sempat ngerespon aku sih, cuman kayak dia janjinya bakal bayar secepatnya, cuma sampai sekarang masih belum gitu. Gimana ya menurut pendapat kalian? Itu apa harus aku tagih terus, apa harus aku viralkan di sosmed, apa gimana? Kalau viral kan enggak sih, itu berarti kitanya juga yang kena. Kita dapat kasus pidana karena pencemaran nama baik kan. Kalau dari temenmu sendiri kan kayak yang ada jelasin sama aku kalau utang piutang itu masuknya ke kasus perdata. Kalau
misalnya dirimu mau mencemarkan nama baiknya, kan dirimu nih nggak ada kasus tertulis nih buat tertulis perjanjian, ngelaporin dia juga nggak bisa kan, nanti malah kena batunya sendiri dirimu karena viralin dia, malah harusnya dirimu korban malah jadi pelaku, karena kalau viral kan ada buktinya nih pencemaran nama baik, dirimu kena pidana, dianya gak kena apa-apa, udah uang hilang, terus dirimu juga yang dilaporin sih. Saya juga sih ya. Bentar ya. Jadi tugas kamu yang lain-lain itu udah siap? Aku lagi mikirin tugas Kak Agus. Tugas-tugas apa itu yang Tugas video Kak Agus kan. oh yang tentang itu ya buat konten Bentar aku mau ke toilet dulu ya. oke. Oh, ternyata hutang piutang itu termaksud perdata ya. Aku jadi lebih waspada deh. Kalau mau minjamin tanpa ada kesepakatan tertulis, jadi susah aku gugatnya deh. Gimana ya?